Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Ali Rahman menemani Anda hingga pukul 14 nanti dalam program Talk Show Kesehatan Klinik Kita. Hari ini kita akan hadirkan tema yang menarik sekali, sangat penting untuk kita ketahui, yaitu tentang tumor otak. Nah, bagaimana apa penyebabnya, bagaimana kemudian penanganannya dan pemicuannya seperti apa, kita akan kenali, kita akan perdalam dengan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya hari ini, yaitu Dr. Iwan Setiawan, spesialis saraf yang sudah di tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar bagaimana hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan kita harapkan juga pemirsa yang di rumah, apapun keadaannya, kita maksimalkan untuk bisa bersama di hari ini. Sering kita dengar ya dok ini tumor otak, namun kita masih ya tahu-tahu nggak tahu gitu. Seperti apa ini sebetulnya tumor otak? Silakan untuk kepadanya dokter. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini kita kembali berjumpa. Untuk topik yang ingin saya sampaikan di sini ya sekedar kita mengenal. Mungkin pemirsa semua sudah pernah mendengar, pernah mengenal tentang tumor otak, tapi ya tidak ada salahnya kalau ya sekedar kita untuk waspada, mengingat kembali. Jadi namanya tumor itu sebenarnya istilah yang digunakan untuk setiap pembesaran. Jadi yang membesar, membengkak, terus tambah lebar luas ya. Jadi kalau misalnya kena benturan terus ada bengkak, itu sebenarnya namanya tumor. Tapi di sini kita batasi bahwa tumor itu adalah pertumbuhan sel yang abnormal. Jadi kalau sel tumbuh, pertumbuhan seseorang tumbuh jadi besar, jadi dewasa, itu yang normal. Tapi kalau misalnya ada sel yang tumbuhnya tidak normal dan berlebihan sampai merusak jaringan yang normal, itu dikatakan sebagai tumor atau kanker ya. Kanker. Jadi tumor otak itu ada dua jenis, yang primer dan sekunder. Jadi kalau primer itu pertumbuhan selnya itu, tumornya yang itu tumbuh dari sel-sel dari jaringan otak ya, misalnya glioma atau jaringan pendukung sel-sel saraf. Astrosit atau sel saraf otak ya, glioma, astrositoma, glioblastoma, juga dari selaput otak ya. Jadi sel-sel yang tumbuh dari jaringan yang memang sudah ada di dalam otak itu sendiri. Kemudian yang tumor sekunder itu biasanya dikatakan dengan tumor metastase. Tumor metastase di sini, jadi dia itu penyebaran tumornya itu dari lokasi lain, seperti misalnya di paru ya, di paru-paru, kemudian dari payudara, atau mungkin dari kulit yang menyebar ke otak. Tapi tidak semua tumor itu bisa menyebar ke otak. Jadi sebenarnya masing-masing tumor itu dia punya karakteristik sendiri-sendiri. Kalau misalnya seperti kalau tumor di usus misalnya, nah itu potensi menyebar ke semua organ juga terbatas ya. Kalau payudara, paru-paru itu mudah menyebar ke otak. Jadi biasanya kalau ada tumor sekunder yang di otak, biasanya kalau dicari sumbernya. Ya, kemungkinan ada masalah juga di organ lain seperti paru-paru atau payudara. Jadi di sini jenis-jenis tumor otak itu ada yang namanya glioma, 50% tumor otak primer. Ini biasanya berasal dari sel astrosit atau sel di otak, namanya astrositoma. Kemudian ada juga oligodendroglioma. Ya, ini juga berasal dari sel-sel di jaringan otak. Ependymoma, ya, ini juga dari sel yang ada di ependim, di bagian otak. Kemudian meningioma itu tumor yang berasal dari selaput otak. Ini sebenarnya termasuk tumor yang jinak ya, karena dia tidak menyebar, tapi namanya tumor itu tumbuh di dalam otak, di mana otak itu kan dibatasi oleh tulang tengkorak yang sangat kuat. Kalau ada pertumbuhan di situ, mesti ada timbul gejalanya yang hampir mirip dengan tumor-tumor yang ganas. Kemudian ada meduloblastoma, ini biasanya tumor otak yang terjadi pada anak-anak ini biasanya. Kemudian ada pituitary adenoma, itu
tumor yang berasal dari kelenjar pituitari atau hipofise. Kemudian sel schwannoma, ini dari serabut saraf yang ada di otak. Kemudian yang metastase itu berasal dari paru-paru, payudara, atau mungkin dari jaringan kulit. Nah, gejala umum dari tumor ini, kalau misalnya di otak kita curiga ada tumor, pertumbuhan sel-sel yang abnormal, itu biasanya nyeri kepala yang kronis, ya. Biasanya nyeri kepalanya itu tambah lama tambah memberat, dan biasanya itu memberatnya terutama pagi hari. Karena apa? Karena sel-sel tumor otak itu dia mempunyai pembuluh darah yang sangat banyak atau hipervaskularisasi. Pada saat kondisi pagi hari itu kondisi oksigen di dalam otak itu rendah, sehingga terjadi pelebaran dari pembuluh darah yang menyebabkan timbulnya nyeri. Jadi biasanya nyerinya itu memberat dan biasanya paling berat pada pagi hari. Kemudian ada timbul mual muntah atau muntah tanpa disertai mual. Jadi namanya muntah yang proyektil, ya. Karena namanya tumor itu kan menyebabkan tekanan di dalam otak itu menjadi tinggi, ya, jadi peningkatan tekanan intrakranial. Kemudian bisa juga timbul kejang. Jadi kalau tumor-tumor yang berada di daerah tepi-tepi otak itu memang potensi bisa menimbulkan kejang. Kemudian bisa juga terjadi gangguan penglihatan karena tumornya itu melewati jalur penglihatan, misalnya pada adenoma pituitari itu, ya, tumor pada kelenjar hipofise. Kemudian bisa juga menyebabkan kelumpuhan. Jadi gejalanya juga hampir mirip stroke, ya, hampir mirip stroke. Kalau stroke itu biasanya mendadak. Jadi awalnya normal-normal, terus tiba-tiba lumpuh. Tapi kalau tumor ini secara perlahan-lahan, tapi dia cepat juga berkembang, tapi dalam waktu yang singkat. Kemudian juga bisa terjadi gangguan koordinasi atau keseimbangan kalau tumornya itu berada di daerah otak kecil, ya. Daerah otak kecil, di mana otak kecil itu kan juga berfungsi sebagai pengatur, pengendali keseimbangan, koordinasi. Nah, gejala yang khusus itu tergantung dari lokasinya. Lokasinya di mana? Kalau misalnya tumor itu berada di lokasi bagian frontal, bagian depan, ini biasanya terjadi perubahan perilaku. Karena otak bagian depan itu dia berfungsi untuk mengatur perilaku. Kepribadian, perilaku itu ada di bagian frontal, ya. Jadi kalau misalnya kok ada nyeri kepala yang hebat kemudian disertai perubahan perilaku, ya itu harus waspada, bisa jadi terjadi sesuatu di bagian otak bagian depan. Kemudian di bagian temporal, bagian kiri kanan sini, biasanya yang terganggu gangguan memori atau mungkin juga bisa timbul halusinasi. Kalau di otak kecil tadi gangguan keseimbangan seperti goyang, rasanya misalnya vertigo yang nggak sembuh-sembuh, nah itu harus dicurigai, ya. Jadi kita harus mungkin perlu pemeriksaan CT scan atau MRI. Yang kelenjar hipofise atau pituitari itu nanti ada gangguan hormonal, ya, seperti misalnya perubahan menstruasi atau yang menstruasinya tidak teratur, kemudian gangguan dari kadar gula darah, pertumbuhan yang abnormal. Untuk tumor-tumor ini, kalau memang dijumpai gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, memang harus kita waspadai. Artinya nanti perlu pemeriksaan yang lebih lanjut. Biasanya nanti kalau kita dibawa ke dokter spesialis, nanti bisa disarankan untuk pemeriksaan fisik yang lengkap, ya, pemeriksaan neurologis, ya. Dilihat ada kemungkinan gangguan di otak apa tidak. Kemudian pemeriksaan seperti CT scan atau yang lebih spesifik lagi itu MRI. Ya, MRI itu nanti otak akan kelihatan lebih jelas. Kalau CT scan untuk tumor itu biasanya harus diberi kontras, ya. Karena kalau tanpa kontras itu kurang begitu jelas, kecuali kalau udah yang terbiasa membaca. Nah, dengan adanya kontras itu, nanti kontras akan ditangkap oleh sel tumor itu, sehingga nanti gambarannya akan lebih jelas, gitu, ya. Kemudian kalau tumornya itu di posisi yang tepi, yang mudah dijangkau, itu biasanya dilakukan biopsi. Jadi biasanya biopsi itu pengambilan jaringan untuk dilakukan pemeriksaan patologi anatomi, sehingga nanti akan diketahui ini termasuk jenis tumornya apa.
Ya, nanti akan menentukan jenis terapinya juga. Kemudian juga bisa dilakukan pemeriksaan cairan otaknya juga diambil bisa. Kemudian faktor risiko, jadi kira-kira siapa-siapa aja yang mudah atau potensi timbul kanker ini, ya seperti kita ketahui biasanya ada faktor genetik juga. Jadi kalau misalnya orang tuanya atau mungkin kakek neneknya ada yang pernah mengalami kanker, biasanya nanti ada keturunan yang risiko terjadi kanker. Tentunya ini tidak terlepas dari adanya faktor paparannya. Jadi kalau misalnya katakanlah ayah saya ada kanker, kemudian saya kena. Tapi kalau dari awal saya mungkin bisa menghindari zat-zat yang bisa memicu timbulnya kanker, ya insya Allah mungkin kanker bisa diminimalisir. Dan jenis kanker ini bisa beda-beda, dari keturunan-keturunan yang paling awal atau yang kakek neneknya kanker apa, belum tentu nanti anak cucunya kankernya sama, bisa beda-beda. Ya. Mungkin kakeknya ada kanker paru, mungkin yang keturunannya bisa aja kanker yang lain. Jadi faktor risiko, faktor genetik itu memungkinkan keturunan berikutnya bisa terkena, walaupun tapi mestinya itu tidak terlepas dari adanya faktor paparannya atau faktor risikonya. Kemudian jadi gini, kalau dalam pengobatan kanker ini memang bisa diperkirakan kira-kira kankernya ini nanti akan berpotensi menyebar kemana-mana atau bisa diatasi, itu juga tergantung dari derajat tumornya. Ya, kalau tumornya udah sampai biasanya 1, 2, 3 sampai 4, kalau udah 4 itu risiko penyebarannya udah luas ya. Misalnya kanker di kolorektal itu biasanya nanti menyebar ke usus yang lebih atasnya, kemudian ke hati ya, hepar itu nanti juga bisa ke paru-paru. Jadi kalau udah sampai stadium 4 itu biasanya sudah menyebar luas. Kemudian juga tergantung dari lokasi dan ukuran tumor ya. Kemudian juga usia. Kalau misalnya pasiennya itu usianya sudah lanjut, biasanya potensi menyebarnya lebih lebih memungkinkan lebih besar, dan kondisi pasien. Jadi pasien yang daya tahan tubuhnya lemah, imunitasnya buruk, atau misalnya seperti pasien yang terinfeksi HIV/AIDS itu ya, itu akan lebih potensi besar. Nah, kemudian ini juga ditentukan dari respon pengobatan. Kalau tumornya sudah derajat 4, kadang-kadang memang harus dikombinasi pengobatannya ya. Bisa mungkin dengan radioterapi, dengan kemoterapi juga. Sebab kalau untuk operasi itu hanya dimungkinkan biasanya kalau derajatnya masih 1, 2 atau belum ada penyebaran kemana-mana ya. Tapi kadang-kadang rangsangan dengan namanya dioperasikan, di utak-utik dan sebagainya, itu biasanya malah risiko juga akan mudah residip, jadi mudah timbul lagi. Sehingga nanti kalau pengobatannya ya tidak hanya cukup dengan kemoterapi, bahkan juga mungkin kalau udah sampai menyebar kemana-mana dengan radioterapi. Jadi namanya pengobatan radioterapi itu biasanya nanti kalau sudah menyebar, ada di paru-paru, ada di hati, ginjal dan sebagainya, itu nanti dimasukkan zat radioaktif. Nah, zat radioaktif itu nanti dia akan mencari sel tumor yang tersebut, itu dia akan ngumpul di situ. Nah, sehingga nanti pada saat dilakukan penyinaran untuk membunuh tumornya itu, ya itu sudah sesuai dengan yang tadi didatangi dengan zat radioaktif yang dimasukkan tadi. Jadi ada target yang diserang, sehingga nanti radioaktifnya tidak akan banyak merusak, walaupun semua itu ada faktor risikonya. Ya, seperti kemoterapi sendiri itu juga bisa menyebabkan kemungkinan kerusakan dari sel-sel saraf yang lain juga bisa. Misalnya saraf-saraf tepi itu pada saat kemoterapi bisa jadi terganggu, mengalami gangguan. Kemudian ini saya bersampaikan juga terkait dengan tumor yang metastase ya, metastase. Nanti mungkin akan saya sampaikan berikutnya, nanti barangkali ada yang mau ditanyakan. Iya, ada banyak hal yang memicunya, kemudian penyebabnya yang sudah sampaikan tadi ya, diantaranya keturunan tadi ya dokter ya, kemudian apakah ada yang memicu penyebabnya, diantaranya gaya hidup, pola makan, atau paparan zat tertentu, ini juga ada dok? Ya,
zat karsinogenik namanya. Jadi ada obat-obat tertentu atau makanan-makanan. Jadi kalau misalnya sekarang yang biasanya ini yang paling sering itu kalau kita sering bakar-bakar makanan ya, sate misalnya. Nah itu hati-hati yang angus-angus itu, yang arang-arang, yang arangnya bukan arang-arang jarang-jarang ya, arangnya itu gosong, yang sampai gosong lah, sampai gosong hitam itu ya dibersihkan, jangan sampai kemakan karena itu zat karsinogenik. Nah kalau jadi bukan karena dibakar dengan arang ya? Ya arangnya itu sifatnya karsinogenik. Kalau dibakar tapi nggak sampai gosong? Ya kalau nggak sampai gosong ya masih aman. Terus jadi kalau misalnya sampai sering doyan sate itu arangnya sampai kemakan, nah itu zat karsinogenik. Kalau misalnya dia punya faktor keturunan tumor ya bisa timbul pemicu terjadinya tumor itu. Ada sajian minum kopi yang dicelup dengan arang panas itu, Dok. Yang itu bagaimana itu? Nah itu tujuannya jadi apa? Dimasukkan di gelasnya gitu, baru diminum. Arangnya panas ya. Saya juga belum mempelajari secara mendalam. Tapi kalau arangnya nggak sampai kemakan ya, kan itu pasti disaringkan lagi kan? Disaringkan lagi nggak itu? Ya kalau arangnya sampai kemakan ya itu yang risiko. Ya kalau mungkin dicelup tapi terus arangnya nggak sampai katut ya, ya mungkin masih aman. Tapi sebenarnya untuk apa itu dicelup pakai arang itu? Nggak tahu ya, mungkin unik saja. Ya kalau bisa sih jangan sampai bermain dengan arang-arang. Arang-arang. Ya di samping dari arang itu bisa juga ini yang kayak faktor rokok itu. Rokok itu kan juga ada zat karsinogenik. Bahan-bahan ada yang dalam rokok itu. Dan ini hati-hati terutama yang bukan perokok, artinya orang-orang yang hidup di lingkungan para perokok. Nah, misalnya kita pas lagi pertemuan RT misalnya, jadi kita jadi nggak merokok tapi sebelahnya ada yang merokok, lah itu sebaiknya kita berusaha untuk menghindar atau berlindung karena kadang-kadang pakai masker pun kadang-kadang masih tercium. Atau misalnya kita nggak mencium tapi nempel di rambut-rambut ini asapnya itu. Jadi pada saat kita pulang, nah mungkin pas lagi sisiran apa kecium kita juga akhirnya. Kalau dari sisi usia, Dok, siapa saja yang bisa terjangkit ataupun terkena tumor ini? Biasanya kalau usia udah lanjut, jadi misalnya bisa di atas 50-60 tahun itu. Ya. Tapi sekarang yang tumor-tumor di masa anak-anak pun juga ada. Ya. Baik. Apa sih, Dok, bedanya antara tumor dan kanker ini? Ya itu sebenarnya istilah dalam kedokteran itu sebenarnya kalau tumor itu semua bentuk yang penambahan volume membesar, yaitu tumor. Jadi kalau misalnya kita sakit gigi ya terus meradang, membengkak, nah itu ada tumor. Bahkan ada namanya trias untuk mengetahui bahwa ada suatu peradangan, yaitu ada tumor, kalor, dan dolor. Jadi tumor membesar, kalor itu panas, hangat, gitu. Dolor itu memerah warnanya. Jadi kalau orang bengkak giginya atau mungkin ada bisul, infeksi, nah kan membengkaknya itu namanya tumor, terus memerahnya itu namanya dolor, yang panasnya namanya kalor. Nah itu yang tumor. Makanya kalau kanker itu termasuk tumor, tapi belum tentu tumor itu termasuk kanker. Nah kanker itu cancer itu lebih ke arah sel-sel yang tumbuh abnormal tadi itu. Kalau sel tumbuh abnormal, kalau misalnya ada sel di sini tumbuh yang jadi gede, karena dia menyebar di sini. Misalnya tumor kulit itu, melanoma. Nah itu juga bisa menyebar. Nah itu kalau pertumbuhannya nggak normal, itu membesar ya jadi namanya juga tumor. Jadi kanker itu termasuk tumor, tapi kalau tumor belum termasuk kanker. Kalau kanker lebih cenderung ke nanti ke ganas. Gitu. Jadi ya tadi yang disampaikan tumor yang ganas itu yang ada penyebaran ke otak gitu ya? Ya, jadi yang namanya ganas itu penyebaran cepat, terus dia lebih mudah kemana-mana, nggak satu tempat aja. Gitu, ya. Jadi kalau misalnya ada tumor di paru, nah di paru-paru kan banyak pembuluh darah, nah itu dia akan invasi masuk ke dalam pembuluh darah, terus menyebar ke otak.
Gitu. Payudara juga bisa ke otak. Kalau yang di usus, payudara itu nggak lansia ya? Ya nggak. Kalau payudara biasanya juga ada beberapa faktor risiko, misalnya apa ya, kalau nggak menyusui. Sebenarnya menyusui itu juga suatu mekanisme untuk menghindari terjadinya tumor. Gitu. Baik, kita akan hadirkan lebih detail lagi. Anda yang di rumah bisa bergabung bersama kami, silakan. Kami tunggu partisipasi di 02716793000 maupun WA SMS di 08112553000. Biar kita lebih paham, biar kita lebih jelas seperti apa tumor, begitu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami, dan hari ini kita masih di gelaran klinik kita bersama Dr. Iwan Setiawan, spesialis saraf, dan kita bahas tentang tumor otak ya. Dan kita buka kesempatan Anda untuk bergabung, silakan tadi yang saya umumkan, sampaikan di 02716793000, bertanya secara langsung 6793000 atau WA SMS ya di nomor 0811 2553000. Sekali lagi di 0811 2553000. Saya bacakan dokter ini beberapa pertanyaan dari WA yang sudah masuk. Dokter, saya mau tanya, apakah ada obat atau cara agar kanker bisa disembuhkan secara total? Karena orang yang terkena kanker 60% resiko kematian. Maaf bila salah, terima kasih. Ya, jadi kita mesti harus membatasi dulu sebenarnya yang dikatakan total itu seperti apa, atau memang tubuh itu bersih dari kankernya itu ya. Karena gini, kalau itu kan juga biasanya tergantung dari stadiumnya ya. Kalau misalnya jadi bisa total apa tidak itu dilihat dari jenis tumornya juga ya. Tumornya itu termasuk jenis yang sangat ganas atau yang mungkin yang yang jinak. Seperti kalau misalnya kanker payudara masih stadium awal, itu kalau langsung dideteksi secara betul dari awal, masih stadium rendah, itu belum menyebar kemana-mana, diobati ya insya Allah bisa total membaik. Jadi tergantung. Jadi kalau misalnya udah ketemunya udah stadium 4 ya itu udah menyebar kemana-mana, ya itu memang risiko. Ya, jadi dilihat dari jenis kankernya, kemudian dari stadiumnya, kemudian dari respon terapinya. Kadang-kadang mungkin dengan satu macam obat, dengan kemo kurang membaik ya, dengan harus radioterapi dan sebagainya. Itu berarti tumornya agak bandel gitu. Kemudian di kondisi pasien juga, kalau pasiennya yang mungkin komorbidnya atau penyakit ikutannya banyak, macam-macam, ada diabetes, mungkin ada gangguan autoimun dan sebagainya, itu memang kanker mudah menyebar. Karena kondisi imunitas yang rendah pun itu nanti akan jadi penyebaran yang sangat mudah bagi sel kanker. Jadi nanti untuk mengatakan total itu ya nanti dilihat dari stadiumnya. Ya, kalau misalnya dari awal, makanya kalau misalnya ibu-ibu yang ya sering-sering aja untuk meraba, untuk payudaranya diraba, kalau misalnya ada benjolan-benjolan yang enggak normal ya. Kalau yang normal itu ada namanya fibroadenoma mami ya, itu dioperasi sekali udah baik. Tapi kalau misalnya kok ada yang aneh ya, terus kok tambah membesar, segera aja diperiksakan ya, diperiksa nanti pakai mamografi atau apa. Untuk kalau misalnya masih stadium awal, insya Allah ada potensi total itu lebih banyak. Oke. Begitu Ibu yang ada di WA tadi. Kita ke WA lagi, ini dokter dari Ibu Yatmin di Semen Gunung Kidul. Jadi bebas, silakan pertanyaan secara umum, namun masih di sekitar keluhan syaraf ya di PS saya hari ini. Seperti yang berikut, anak saya laki-laki umur 32 tahun sering merasa pusing hebat, sudah ke puskesmas namun masih sering kambuh. Bagaimana yang demikian dokter? Ya mungkin maksudnya ini nyeri kepala ya, nyeri kepala. Ya, kalau pusing, jadi perlu dibedakan. Kalau pusing itu rasanya berputar, muter, gangguan keseimbangan. Kalau nyeri kepala itu rasanya kepala berat atau berdenyut atau kepala seperti mau pecah. Nah ini ada beberapa kemungkinan. Kalau misalnya itu pada anak usia muda ya, umur berapa? 23? 32. Oh 32.
berarti sudah dewasa. Coba diperhatikan kira-kira dia dalam aktivitas apa mungkin terlalu lelah, capek. Karena kalau nyeri kepalanya itu tiba-tiba hebat, tadinya enggak sakit, kemudian sakit hebat, nah itu harus diwaspadai, kemungkinan ada perdarahan otak. Dan itu biasanya kondisi pada pasien itu biasanya akan cepat memburuk. Misalnya kalau pada kondisi yang tensinya tinggi gitu, nah itu dilihat tensinya tinggi apa tidak. Kemudian apakah keluhan ini hilang timbul, nah itu juga harus ditanya. Bisa jadi kalau misalnya orang sering menggunakan gadget, dinyimpan gadget apa dekat kepala, misalnya tidur gadgetnya, HP-nya taruh di bawah bantal dekat kepala, itu memang ada potensi timbul nyeri kepala. Kalau berlangsung terus-menerus ya akan sakit kepala yang kambuh-kambuhan itu. Kemudian juga apakah ada gangguan di penglihatan? Ya, penglihatan misalnya gangguan harusnya pakai kacamata tapi tidak pakai kacamata, itu juga harus diperhatikan. Kemudian juga bisa masalah di leher. Nah ini harus pemeriksaan yang lebih lanjut. Ya, jadi saya kira saya tidak bisa mengatakan ini kemungkinan penyakitnya apa, tapi harus dilacak dulu karena kemungkinan masih banyak. Gangguan di leher, misalnya ada saraf terjepit. Orang yang biasa suka kepala di kluk-kluk gitu ya bisa mengganggu aliran darah ke otak, bisa menjepit saraf dan akan timbul nyeri. Makanya nanti diperiksa, dipastikan ini bentuk jenis nyeri kepala. Nyeri kepalanya apa? Berdenyut atau nyeri kepala seperti berat atau pusing berputar. Nah, itu beda lagi. Nah, itu harus diperhatikan. Saya kira itu mungkin dibawa aja, diperiksakan untuk dipastikan kemungkinannya itu apa saja. Iya, kita masih beri kesempatan Anda untuk bergabung. Silakan 02716793000, 6793000 maupun WA SMS. Call WA juga bisa ya, audio ya di 08112553.000. Terkait dengan gejala dini dokter, seberapa penting untuk deteksi dini dan gejala awal itu seperti apa penderita tumor ini? Ya, ini yang terkait dengan tumor otak ya, karena ini di kepala. Biasanya kalau tumor itu terkait dengan nyeri kepala. Ya, nyeri kepala yang tambah lambat laun, tambah lama tambah terasa memberat. Dan biasanya nyeri kepala itu dirasakan terutama pada pagi hari. Kemudian muntah yang proyektil, jadi nggak ada mual terus muntahnya tiba-tiba, itu juga harus diwaspadai kalau itu dicuriganya ada suatu gangguan di otak. Atau bisa jadi mungkin ada suatu kelemahan anggota gerak ya, hampir mirip dengan stroke. Kalau stroke itu sifatnya mendadak, tapi kalau yang tumor ini itu bertahap ya, nanti lama-lama akan tambah lemes. Atau gangguan penglihatan, jadi setiap ada gangguan yang menyangkut itu di saraf-saraf penglihatan, mungkin gangguan pendengaran, keseimbangan, jadi kepala pusing ya, vertigo yang tidak sembuh-sembuh ya, sebaiknya diperiksakan. Nanti perlu di scan, perlu di MRI, itu juga nanti akan dilakukan untuk melacak. Soalnya nanti kalau udah di scan kok ada sesuatu yang mencurigakan, ya ada gambaran sesuatu massa di situ. Jadi kalau misalnya ada tumor itu nanti gambarnya beda. Di situ ada sesuatu yang mendesak sisi otak yang sehat itu. Nah itu bisa segera dilakukan, ya jangan sampai ditunda. Ya. Bila mana dok operasi menjadi pilihan dan apakah ada risikonya itu? Jadi operasi itu biasanya kalau misalnya di otak ya, ini karena tumor otak, namanya operasi itu kraniotomi ya. Biasanya nanti dilihat dari stadiumnya. Kalau stadiumnya masih awal, kemudian lokasinya itu sangat mudah dijangkau. Ya, jadi kalau ini tempurung, nah tumornya ada dekat sini, ya itu biasanya akan dipertimbangkan untuk dioperasi. Kemudian operasi di kelenjar hipofise atau pituitari itu juga biasanya nanti dilakukan operasi. Karena dari kelenjar itu biasanya dilakukan operasi nanti lewat ini dari rongga hidung gitu. Nah, operasi itu memang dilakukan lihat stadiumnya, kemudian dari lokasinya, kemudian dari sisi pasiennya sendiri. Ya, kalau misalnya pasiennya tidak banyak komorbid, tidak banyak penyakit ikutan yang lainnya, dari sisi usia juga memungkinkan, biasanya akan dipertimbangkan operasi gitu. Ya.
Apakah ada terapi alternatif untuk pengobatan ini, Dok? Ya, biasanya sekarang dikembangkan itu terapi herbal ya. Jadi ada beberapa herbal yang sifatnya juga bisa untuk mengatasi pertumbuhan kanker, seperti misalnya yang saya ketahui itu ada daun sirsak itu, terus teh hijau, terus apa ya, saya herbal kurang begitu menguasai. Nah, mungkin nanti bisa ditanyakan pada itu apa ya, Dr. Jafar. Ya, Ustadz Jafar nanti untuk terkait dengan herbal untuk kanker. Ya biasanya itu yang saya ketahui daun sirsak itu, terus apa namanya tadi teh hijau itu bisa. Iya. Dia perlu diperhatikan ya, tetap gaya dan pola hidup kita ya, Dok ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau untuk terapi kanker itu memang banyak macamnya. Jadi mulai dari pembedahan, kemoterapi. Jadi kemoterapi itu memasukkan obat, baik bisa lewat mulut atau lewat infus, yang tujuannya itu untuk melawan pertumbuhan sel kanker tersebut. Kemudian radioterapi dengan penyinaran radioaktif, tapi sebelumnya sel tumornya itu diberi zat yang bisa menangkap radioaktif tersebut. Seberapa efektif itu kemo dan radioterapi ini? Ya juga tergantung tumornya juga, stadiumnya. Ya kalau udah stadiumnya lanjut dan menyebar kemana-mana, kadang-kadang misalnya ada tumor di kolorektal, dikasih kemoterapi itu bisa teratasi. Tapi kalau udah menyebar ke hati, ke hepar atau ke paru-paru, kadang-kadang itu masih ada. Nah, jadi yang dimasukkan obatnya hanya mengenai di tumor primernya, yang di tempat yang lain yang sudah menyebar itu, sehingga harus diulang lagi, dilakukan kemoterapi tahap berikutnya itu. Atau ada juga yang imunoterapi, yaitu dengan meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan sel-sel kanker itu. Mungkin itu yang baru dikembangkan. Juga herbal, terapi hormonan itu juga banyak. Ini ada pertanyaan terkait asam lambung, apakah bisa disampaikan? Ya, enggak. Dari siapa ini? Budina di Semarang. Nyuwun pirsa, apakah asam urat bisa nyerang sendi dengan bahu kanan kiri? Minum alpurinol paling lama berapa hari? Suwun dari Budina. Ya, jadi dalam kondisi normal asam urat itu sebenarnya ada batasannya. Dia dalam darah itu ya di bawah nilai 7 gitu. Jadi masih normal. Tapi kalau udah sampai berlebihan, dia nanti akan mudah terakumulasi, menumpuk istilahnya. Nah, karena sirkulasi ini terlalu padat, misalnya jalan-jalan orang lewat, jalan-jalan itu kok orang memang misalkan mampir dulu mungkin di situ, nah ngumpul di situ nanti akan menyebabkan gangguan. Yang paling sering adalah gangguan yang dilewati aliran darah di situ, bisa mungkin di jaringan paha kulit, bisa juga di persendian yang kecil-kecil, kadang-kadang mungkin ada bengkak-bengkak terus menyebabkan kekakuan, juga mungkin kadang-kadang ada benjolan di bawah telinga sini, mungkin di mana itu yang sifatnya keras itu asam urat yang mengumpul di situ. Nah kalau itu sampai menyumbat aliran darah yang ke otak, bisa jadi stroke, ke jantung bisa jadi jantung koroner gitu. Ya. Baik, setelah pengobatan dokter, apakah ada terapi untuk pemulihannya ini bagi pasien tumor otak ini? Untuk tumor otak, ya biasanya memang ada tahapnya. Kalau misalnya pasien itu dilakukan operasi ya, dioperasi, kemudian untuk memastikan nanti dicek lagi ada nggak penyebaran. Kalau nggak ada ya berarti aman. Kalau misalnya dicek lagi masih ada penyebaran, berarti ya mungkin harus dilakukan evaluasi ulang, kemudian untuk dilakukan terapi yang sama, misalnya kemoterapi tahap kedua dan sebagainya untuk diatasi dengan kemoterapi. Kalau misalnya jenis tumornya itu memang tidak bisa dengan kemoterapi, itu biasanya nanti dilakukan dengan pengobatan yang lebih kuat lagi, itu dengan radioterapi. Gitu. Ya kalau bisa tadi kalau misalnya tumornya masih belum menyebar, sudah dengan operasi aja mungkin sudah bisa teratasi, sudah baik. Tapi biasanya kalau untuk memastikan nanti meyakinkan, karena yang menyebar itu kan yang sekecil apapun kan kadang-kadang tidak terdeteksi.
Ya kalau udah ngumpul menyebarnya itu di USG bisa kelihatan. Nah itu nanti setelah dioperasi biasanya tidak lanjutin dengan kemoterapi sampai berapa tahap, nanti terus dievaluasi lagi. Seberapa penting peran keluarga dalam pasien ini pemulihan tumor ini? Ya gini, biasanya itu banyak yang mengganggu itu kalau misalnya pasiennya itu ya masih dalam aktifnya masih produktif, kemudian apalagi misalnya masih muda dan sebagainya, itu memang perlu support, meyakinkan. Kadang-kadang orang tuh beranggapan ini sudah kena tumor, sudah menyebar kemana-mana, itu ya sedang mati. Udah mendekati ajal, itu kadang-kadang jadi putus asa. Itu memang harus diberi satu motivasi. Artinya kesembuhan itu tetap datangnya dari Allah. Ya kita berusaha semaksimal mungkin. Ya kalau untuk melakukan aktivitas ya jalannya aja, aktivitas apa yang bisa dilakukan. Ya selama tidak mengganggu proses pengobatan itu. Iya. Sebetulnya kapan dok seorang harus periksa ke dokter saraf nih terkait dengan gejala-gejala tumor ini? Ya itu tadi kalau ada keluhan nyeri kepala yang tidak sembuh-sembuh atau memberat ya dari awal dulu kok masih ringan, masih bisa aktivitas, kemudian nyeri kepala berikutnya lagi kok mau jalan aja berat, berikut lagi nyeri kepala tambah berat, apalagi bangun tidur aja enggak mampu. Nah itu dari awal kita harus ya bangun tidur nggak mampu gitu ya? Iya bisa. Ya itu kan keluhan nyeri kepala, gangguan penglihatan, mungkin ada mual, itu segera aja dipisahkan. Nanti kan kita akan melacaknya dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa kita lakukan. Ada pertanyaan terakhir ya, masih cukup ini dari Ibu Ibu Ferry, mana ini? Saya bacakan langsung aja. Dok, waktu itu suami saya terkena kanker hati, sudah stadium 4 dan sudah sampai muntah darah. Dan usia diprediksi cuma 2 bulan dan ternyata benar 2 bulan meninggal. Pengobatan diperiksa di Prof. Jenel dan Ibu Imuk Klaten. Apa penyebabnya gitu? Padahal pola hidup sehat, baik olahraga juga rutin. Demikian. Kanker hati ya kemungkinan bisa ada penyebaran dari tempat lain. Nah itu juga harus dicari. Atau mungkin dari faktor genetik, mungkin ada faktor keturunan itu. Atau dari makanan. Sekarang makanan yang seperti yang yang diawetkan seperti misalnya ikan asin itu disimpan akhirnya sampai ada timbul jamurnya itu ya aflatoksin itu jadi pemicu kanker juga yang dimakan. Atau mungkin tadi yang dibakar terus kemudian yang diasap atau dipanggang ya itu kadang-kadang juga bisa menjadi pemicu. Terus dari bahan pengawetnya di situ mungkin kadang-kadang kan kita nggak tahu ya, mungkin ada yang misalnya saus dengan zat pewarna yang tertentu yang justru itu membahayakan, kan kita tidak tahu. Bisa aja mungkin seperti itu karena di hati itu kan berkaitan dengan apa yang dimakan juga. Sebegitunya kita harus hati-hati mengkonsumsi apa yang kita masukkan, asupan apapun yang kita masukkan ke tubuh kita karena sangat berpengaruh ya dok ya. Yang terakhir ini dokter, apa nasihat ataupun mungkin dari yang ditegaskan agar masyarakat lebih peduli pada penyakit tumor ini, tumor otak? Ya, jadi ini karena terkait dengan bidang saya dan bidang saraf, neurologi. Jadi biasanya kanker-kanker yang ada di dalam otak kita atau tumor otak itu bisa primer, bisa sekunder. Kalau sekunder itu mungkin ada penyebab dari sumber yang lain seperti paru-paru, payudara yang bisa menyebar ke otak. Kemudian kalau yang primer itu yang terkait dengan memang tumor kankernya itu berasal dari sel-sel yang ada di otak. Nah, kalau misalnya ada keluhan nyeri kepala, apalagi nyeri kepalanya tambah lama tambah memberat. Kenapa kok memberat? Karena sel tumor itu tumbuh terus. Ya, tapi kalau kepala ringan, tegang otot leher yang ringan-ringan aja tidak memberat ya, insya Allah tidak sampai mengarah ke kemungkinan tumor. Kalau semakin memberat, kemudian disertai dengan ada gangguan yang lain, gangguan penglihatan, mungkin gangguan bicara, mungkin ada gangguan keseimbangan, ya itu ya segera aja untuk diperiksakan ya yang ke dokter saraf untuk
bisa dilacak. Ya. Soalnya kalau memang itu harus dioperasi, nanti akan ditangani oleh dokter bedah saraf, karena yang bisa menangani untuk operasi adalah bedah saraf. Jadi ya kita jangan sepelekan keluhan-keluhan yang terkait dengan nyeri kepala. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Dr. Iwan Setiawan atas waktunya dan informasinya. Insya Allah sangat bermanfaat bagi pemirsa yang menyimak ataupun pendengar yang mengikuti klinik kita hari ini. Insya Allah kita bersua di kesempatan yang lain. Insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikian pemirsa, bersama dengan Dr. Iwan Setiawan, spesialis saraf, sudah menyampaikan dari penjelasan beliau kita jadi mengetahui bahwa tumor atau kanker bisa menyerang ke siapa saja dan gejalanya bisa kita kenali sejak dini. Dan tentunya jangan lupa untuk terus hidup sehat dan segera periksakan ke dokter bila terjadi gejala aneh. Saya Ali Rahman pamit bersama kru yang bertugas pagi siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.